Terus saya berada di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Saya akan coba menanyakan secara langsung kepada pedagang apa tanggapan mereka terkait dengan pernyataan dari Menteri Keuangan Pak Purbaya yang menyebut akan memberangus praktik impor baju bekas ilegal. Yang kita tahu Pasar Senen menjadi salah satu surga dari baju bekas yang tentu juga menggerakkan roda perekonomian. Saya sudah bersama dengan Pak Rifai. Halo. Apa kabar Pak? Baik, baik. Dan juga bersama dengan Bu Siti, salah satu koordinator dari pedagang Pasar Senen ya Pak ya? Iya, Oke. Pasar Senen. Saya ingin langsung tanyakan ke Pak Rifai dan Bu Siti, ketika Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya langsung menyatakan bahwa akan menindak tegas para pelaku importir baju bekas ilegal, tanggapan Anda seperti apa? Ya memang kita dari sisi pedagang itu kan risau, gelisah lah ya. Kita khawatir kelanjutan usaha ini akan seperti apa. Kalau di kewenangan dia sebagai bea cukai, dia kan punya kebijakan yang menguntungkan seluruh masyarakat, bukan masyarakat tertentu. Dan dia harus pertimbangkan ini dengan masuknya balpres baru dari Cina. Jadi tidak hanya thrifting yang diserang. Kalau memang mau bersikap adil kepada seluruh masyarakat Indonesia, karena dia seorang menteri. Karena kalau kita lihat, bahkan pada saat pertama kali saya datang ke sini, masuk ke sini, Bu Siti dan juga Pak Rifai, sangat tergambar bahwa roda perekonomian berputar begitu baiknya karena banyak yang berdagang dan juga banyak yang membeli. Jadi justru itu, kita kan sayangkan pernyataan seorang menteri yang menyorot mengenai thrifting ya. Jadi seakan-akan thrifting apalagi baju bekas ini kan selalu disudutkan sebagai yang membunuh UMKM katanya kan. Kita ini bagian dari UMKM, kita ini menciptakan lapangan pekerjaan. Kita ini sebenarnya bisa dibilang ya bisa membantu pemerintah karena kita menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Jadi harusnya kita didukung. Jadi mengenai pernyataan Pak Purbaya ya mengatakan akan memberantas, sebenarnya kita nggak akan melawan pemerintah, enggak lah. Kita nggak mungkin melawan pemerintah. Tapi yang pasti, cari solusi. Apa sih solusinya buat kami para pedagang ini gitu. Jangan seakan-akan bikin kebijakan, terus begitu kebijakan itu disampaikan, ditinggal begitu aja. Untuk di Pasar Senen berapa Pak Rifai? Di Pasar Senen sekitar 2.500 pedagang yang menggantungkan hidup di baju thrifting ini. Jadi itu baru Senen. Sentra-sentra di... Belum karyawan ya tadi ya? Belum karyawan, belum kuli, belum apa segala macam, banyak. Jadi kalau kita bicara seluruh Indonesia, ya hampir 25 juta manusia yang harus pengangguran dengan kebijakan Pak Menteri ini. Oke, dan ada Permendak soal larangan untuk baju impor bekas masuk ke Indonesia, nomor 40 tahun 2022. Saya ingin tanyakan, penjualan pakaian bekas dari luar negeri di Pasar Senen sudah ada sejak? Jadi dari tahun kurang lebih 45 tahun yang lalu, ini sudah ada. Sudah ada? Sudah ada. Dan sudah jadi mata pencarian, sudah jadi apa, usaha sehari-hari. Dan dijual di tempat yang resmi dan tidak melanggar aturan? Itu betul sekali. Yang kita harapkan itu adalah kebijakan dari pemerintah cari solusi. Kalau ditanya mau bayar pajak, 1000% kita siap. Pak Rifai dan Bu Siti, ada satu isu lagi yang kemudian mungkin cukup tersiar kencang soal kesehatan bagi orang-orang mungkin saja yang menjual dan menggunakan pakaian bekas yang kemudian dijual tidak hanya di Pasar Senen tentunya, tapi di beberapa tempat. Apakah ada mekanisme untuk mungkin saja sebelum dijual dibersihkan terlebih dahulu? Khusus di Senen, yang kita lakukan itu adalah bal yang baru dibuka itu akan dibedakan dengan tingkatannya. Yang brand, yang biasa, dan yang murah. Makanya pembeli ke Senen itu hanya 2 jenis. Yang benar-benar tidak mampu membeli yang mahal, dan yang kedua yang suka dengan barang-barang brand. Hanya itu. Di luar itu tidak ada pembeli ke Senen. Nah, sesudah dibuka bal ini, sesudah dibagi sesuai porsinya, pembagiannya tadi, itu akan masuk ke bagian laundry. Untuk disetrika secara uap. Jadi, sebelum masuk ke Senen ini, barang-barang itu semua udah licin.